bagaikan kemarau yang panjang. Ku rindukan turunnya waktu yang berselang, menunggumu pulang kembali mengulang kenangan. Cinta? Cinta apa dulu kan? Udah lama banget gak ketemu. Kamu berangkat kerja juga? TV ya? Iya. Kamu kerja di mana sekarang? Kerja malam sih bantu orang. Oh. Kamu mau ke kantor? Iya, aku mau ke kantor. Jadi aku mau berangkat kerja dulu ya. Iya, hati-hati ya. Kamu udah siap, Mbak? Selamat pagi, Mbak Linda, Mbak Cinta. Pagi dok. Sudah tahu ya, sekarang mau ngapain? Sudah siap untuk menerima hasil pemeriksaan kemarin? Siap nggak siap sih dok? Saya takut sih sebenarnya. Nggak apa-apa, Mbak Cinta. Takut itu bukan suatu kelemahan. Takut itu nanti menjadi rasa peduli pada diri sendiri. Jadi tidak masalah pada rasa takut itu. Ini hasilnya Mbak Cinta, silahkan diterima. Ini hasilnya untuk bulan ini. Hasilnya ternyata Mbak Cinta dan juga Mbak Indah ini positif dengan HIV. Jangan berkecil hati ya. Mbaknya baru ya? Iya mbak. Izin duduk bareng ya Mbak? Ternyata tuh saya positif HIV karena suami saya sering jajan mbak. Saya tuh masih pengen hidup sehat sama anak saya di rumah. Saya prihatin ya Mbak, semoga Mbaknya bisa keluar. Kayaknya baru juga ya HIV ya. Mbak sini Mbak duduk bareng Mbak. Sekarang saya kena HIV. Apa Mbak? Ini sekarang masih dilakukan. Kita kan bisa berjuang bersama, kita bisa memberi pengobatan. Mbaknya bertiga mau nggak bergabung sama komunitas saya? Komunitas untuk orang-orang yang kena HIV. Iya Mbak, jadi komunitas itu ada sesi kayak gitu Mbak. Semuanya komunitas. Boleh Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas Oke, berarti kabar pasien. Cukup baik. Oke, alhamdulillah ya. Cukup baik karena kondisi saat ini sedang tidak mungkin ya tapi panjang dari itu. Tapi ini saat ini sebagai itu tadi berjalan sama sekarang di sini. Iya, kita pakai kamar satu saya sama. Oke, mungkin sebelum itu apakah teman-teman kesini pertama kali datang ke sini apa ada perjalanan datang ke sini? Sudah pernah makan? Oh sudah pernah makan di pertama kali. Ini sudah ada yang pernah datang ke sini di sini dan ada yang baru pertama kali. Mungkin sebelum kita memulai tersebut kita mau dari sana karena yang sudah ada di sini atau kita mungkin sudah ada kamu dari sini. Sebelum memulai mulai berada pertanyaan yang
Mbak Nisa sudah memimpin doa pada pertemuan kali ini. Sebelumnya karena tadi dari beberapa teman-teman ada yang baru pertama kali datang ke sini dan ada yang sudah datang di sini, jadi saya izin menjelaskan beberapa hal yang sudah menjadi asas dalam kegiatan kita selama sesi konseling hari ini. Jadi teman-teman jangan khawatir, saya izin menjelaskan beberapa hal. Mungkin yang pertama, teman-teman jangan merasa takut apa yang teman-teman sampaikan akan saya jaga rahasianya dan akan saya simpan. Kemudian yang kedua tentang keterbukaan. Jadi teman-teman di sini diperbolehkan untuk menjelaskan apa yang teman-teman kalian rasakan, dan teman-teman juga saya perbolehkan untuk merasa diam. Saya perbolehkan untuk diam jika teman-teman merasa tidak nyaman dengan kondisi yang teman-teman alami. Mungkin yang ketiga yaitu tentang kenyamanan. Jika teman-teman merasa tidak nyaman dan teman-teman merasa gugup atau apapun itu, teman-teman bisa menghela nafasnya sebentar dan menenangkan diri teman-teman semua. Baik, saya akan mulai sesi pada sore kali ini. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang ingin bercerita pertama? Saya deh Mbak. Jadi izin ya Mbak, saya mau cerita izin teman-teman. Seperti yang kita ketahui, meskipun latar belakang kita berbeda-beda, kita kan juga punya satu hal yang sama, yaitu kita jadi pengidap HIV. Dan memang saya baru didiagnosa mengidap HIV itu baru 1 minggu yang lalu waktu saya check up dengan Mbak Indah. Jujur waktu saya tahu saya mengidap HIV itu rasanya dunia itu mau berhenti gitu loh. Saya paham konsekuensi pekerjaan yang saya ambil, tapi karena HIV kan imun kita jadi sering turun ya Mbak. Jadi saya tuh sering kepikiran, udah overthinking kayak gitu. Apalagi tadi saya ketemu teman SMA saya, itu teman SMA saya kan udah kerja kantoran gitu. Jadi saya kayak ngerasa kok bisa ya dia bisa hidup normal, sedangkan saya harus jadi pekerja malam, dia pagi-pagi untuk berangkat kerja, sedangkan saya pagi-pagi pulang kerja. Saya capek rasanya gitu loh buat menghadapi semuanya kayak gitu. Oke, Mbak, saya memahami apa yang Mbak rasakan saat ini. Jadi di sini Mbak itu bukan hanya capek secara fisik Mbak, tapi Mbak juga capek secara mentalnya ya Mbak, melihat teman-teman Mbak yang biasanya kerja di pagi sampai siang hari, tapi Mbak itu kebalikannya dari mereka. Ya. Oke, baik. Di teman-teman semua yang lain, apakah ada yang mau bercerita lagi? Saya Mbak, Mbak. Jadi saya memiliki pekerjaan yang sama seperti Mbak Cinta. Saya seorang pekerja PSK dan kemarin didiagnosa HIV oleh dokter. Semenjak saya didiagnosa, saya jadi sering gak bisa tidur, saya stres, saya depresi. Apa karena efek ARV-nya juga, saya kayak tiap malam Mbak, kadang sampai jam 3, kadang sampai jam 4, padahal saya juga udah capek fisik karena kerja. Tapi sekarang makin-makin Mbak, saya juga nggak tahu mau cerita ke siapa. Saya takut orang tua saya tahu, kalau tahu nanti bisa berantakan Mbak kondisi rumah. Saya benar-benar nggak sanggup Mbak, saya memendam ini semua sendiri sampai saya seperti ingin meledak Mbak. Saya bingung harus ngapain. Jadi di sini Mbak merasa tidak ada tempat untuk dan tidak berani memulai untuk cerita kepada keluarga dan orang tua ya Mbak termaksudnya. Mungkin selain orang tua, apakah Mbak di sini mempunyai saudara yang merasa Mbak anggap sebagai teman cerita, teman curhat seperti itu Mbak? Apakah ada? Ada sih Mbak, ada adik saya. Tapi saya bingung gimana Mbak ceritanya. Dia kan masih kuliah ya. Apalagi selama ini yang masih uang juga dari saya. Saya takut itu jadi beban berat untuk dia gitu loh Mbak. Oke, baik. Di sini mungkin Mbak bisa mengajak ngobrol mulai dari hal yang kecil terlebih dahulu kepada adik Mbak ya Mbak. Oke, mungkin dari Mbak di sini. Oke Mbak, saya mau cerita ya Mbak. Jadi kan ya saya sama sih seperti Mbak Cinta, Mbak Indah sebagai dulu PSK gitu. Tapi alhamdulillah saya udah tobat Mbak, udah ke jalan yang benar, dan saya juga sudah menjalani pengobatan ARV. Tapi itu kan ya ada kan ya Mbak ya godaan buat teman saya yang dulu itu buat ngajakin. Terus saya juga mencoba buat mencari pertemanan yang baru. Nah, teman baru saya ini sering ngajakin saya untuk keluar seperti itu. Tapi kadang tuh juga saya sering lupa buat minum ARV itu. Jadi kan juga saya malu ya Mbak, misal minum di depan teman saya yang nggak tahu kalau saya sebagai HIV seperti itu. Jadi saya sering lupa minumnya seperti itu. Oke, jadi Mbak di sini sering lupa minum ARV-nya ya Mbak, dan Mbak juga takut dijauhi oleh teman-teman Mbak. Baik Mbak Nisa, terima kasih atas ceritanya ya Mbak. Baik, mungkin selanjutnya dari Mbak-mbak yang lain ada yang mau bercerita lagi? Mbak, saya mau cerita. Jadi saya kan saat ini jadi ODA ya Mbak ya, orang yang HIV AIDS.
Terus di umur yang sekarang saya itu kan harus punya pekerjaan. Namun saat ini tuh saya sudah mencoba buat melamar ke beberapa pekerjaan Mbak, dengan pendidikan saya yang alhamdulillah baik, dan juga saya juga memiliki kelebihan-kelebihan yang mungkin bisa diunggulin nih buat di perusahaannya. Namun setiap nanti satu hari sebelum dipanggil seperti itu, saya tuh tiap malamnya itu selalu overthinking, terus saya itu selalu ini Mbak, kayak bikin skrip gitu gimana nanti kalau diwawancarai gitu. Nah, hal itu tuh bikin saya agak merasa pusing, dan juga kadang di badan saya itu juga pegel-pegel gitu ya Mbak. Terus dari situ tuh juga saya takut kalau misal perusahaan itu tahu saya itu ternyata ODA, saya nggak diterima di perusahaannya, terus nama saya juga nanti buruk. Apalagi kan dengan mengkonsumsi ARV itu kan saya harus rutin ya Mbak. Kebetulan saya mengkonsumsinya itu di jam 8 gitu. Terus kalau takut semisal itu jam kerja kantor yang sibuk, saya juga takut itu mengganggu pekerjaan di perusahaan gitu Mbak. Jadi setiap ada panggilan wawancara tuh saya nggak berani berangkat. Baik, mungkin selanjutnya Saya Mbak, Ya, silakan. jadi saya tuh terkena HIV kebetulan karena suami saya Mbak. Saya tahu juga baru minggu yang lalu. Saya tuh takut Mbak kalau anak saya tahu kondisi saya sekarang. Saya takut kalau dia malu, dan dengan kondisi saya sekarang ini, terus saya juga takut jadi ibu yang gagal. Saya takut kalau anak saya tertular HIV karena saya. Oke, jadi saya paham dengan kondisi Mbak. Jadi Mbak di sini merupakan seorang ibu ya Mbak. Permasalahan Mbak yang hadapi adalah Mbak adalah seorang ibu dan takut menularkan HIV-nya kepada anaknya. Oke, terima kasih Mbak sudah bercerita. Selanjutnya, Saya Mbak, sebelumnya saya ingin cerita. Saya dulu pemakai suntik Mbak bertahun-tahun, dan saya kena HIV dari situ. Saya takut Mbak, kayak apa yang udah saya lakuin dulu, tubuh saya tuh kayak ngejar saya gitu loh Mbak, atas apa yang sudah saya lakukan. Kadang ketika saya lagi stres berat, kayak ada bisikan-bisikan gitu Mbak, ayo pakai lagi biar kamu tenang, sekali lagi. Tapi saya tahu Mbak, itu tuh kalau saya pakai saya bakal ngacurin semuanya. Gitu. oke, tapi hal yang kamu lakukan merupakan suatu hal yang sangat baik. Kamu di sini sudah berusaha untuk berhenti dari hal negatif yang telah kamu lakukan. Ya, terima kasih ya sudah bercerita. Baik, terima kasih bagi Bapak semuanya yang sudah bercerita tentang masalah yang dihadapi selama ini. Saya di sini mengumpulkan beberapa hal terkait masalah yang Bapak semuanya hadapi. Yang pertama dari Mbak Cinta, masalahnya yaitu Mbak Cinta adalah seorang aktivis komersial, dan di sini Mbak Cinta adalah menderita HIV. Kemudian yang selanjutnya dari Mbak Indah. Nah, di sini Mbak Indah adalah seorang aktivis komersial juga seperti dengan Mbak Cinta. Nah, tapi di sini posisinya Mbak Indah adalah tidak berarti bercerita tentang penyakit yang Mbak Indah alami pada orang tua Mbak Indah. Kemudian Mbak Nisa, di sini Mbak Nisa adalah mengkonsumsi ARV, tapi Mbak Nisa di sini tidak mengkonsumsi ARV ini secara rutin dan tepat waktu, karena mungkin di sini tidak berbagai faktor yang ada. Mungkin salah satunya di sini Mbak Cinta takut jauh dari teman-teman Mbak Cinta juga. Baik, yang selanjutnya yaitu Mbak Isti dengan masalah kesehatan di sini. Mbak Isti adalah seorang penderita HIV. Nah, tapi di sini Mbak Isti adalah seorang pelamar pekerjaan, dan di sini Mbak Isti adalah selalu overthinking gitu ya Mbak, terkait pekerjaan-pekerjaan yang akan Mbak Isti lakukan. Mungkin yang selanjutnya dari Ibu Gita. Ibu Gita ini adalah seorang ibu rumah tangga yang juga seorang penderita HIV karena tertular dari suaminya dan takut juga menular ke anaknya. Dari terakhir ada Mbak Dina. Di sini Mbak Dina adalah seorang sedang mengalami rehabilitasi yang berbeda dari kejadian yang telah lalu, yaitu seorang pengguna narkoba. Baik, terima kasih untuk semuanya. Oke, baik, di sini mungkin dari Mbak tadi kan sudah bercerita tentang masalah yang berhadapi. Mungkin tadi Mbak kan ada satu hal yang menjadi masalah Mbak, yaitu ada akibat. Nah, mungkin untuk kamu tadi mungkin dari Mbak ada yang dilakukan buat selanjutnya. Saya sudah memutuskan juga menggunakan juga untuk rahasia yang saya tahu sendiri. Sebagai bentuk tanggung jawab kepada diri saya sendiri, beban moral ini rupanya saya sudah siap untuk bercerita kepada adik saya, karena mau gimana pun juga rahasia suatu saat kita bakal tercatat sendiri. Sekali Mbak, mungkin dari Mbak
Mbak ini sudah memberikan satu contoh yang sangat baik untuk mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin diungkapkan buat kehidupannya yang akan mendatang. Kalau dari saya bakal memilih lingkungan yang benar, yang bisa menerima saya yang kondisi yang seperti ini, dan saya bakal untuk memasang alarm agar saya tidak lupa untuk minum obatnya. Mungkin kalau saya ingin menulis kata-kata positif untuk diri saya sendiri sebelum saya melakukan wawancara dengan pihak perusahaan. Lalu saya akan mencoba mengkomunikasikan permasalahan kesehatan saya karena itu juga cukup krusial ya Bu, untuk disembunyikan. Lalu saya juga akan mencoba saat interview nanti saya akan mencoba semaksimal mungkin untuk menampilkan kelebihan saya untuk menjadi bahan pertimbangan lagi nih buat perusahaan nanti. Siapa tahu juga menerima saya. Kalau dari saya sendiri, saya akan rutin mengonsumsi HRV, kemudian juga akan konsultasi ke dokter untuk memperbaiki kualitas hidup anak saya. Kalau saya sendiri mungkin saya akan tingkatkan kualitas hidup saya akan minum ARV untuk jangka dekatnya karena untuk meningkatkan kualitas tadi. Kalau saya ingin lebih aktif di komunitas dengan sesama penderita HIV, jadi supaya semuanya punya wadah untuk lebih berkembang lagi. Wah, terima kasih teman-teman semuanya sudah datang pada sesi sosial hari ini. Gimana nih rasanya teman-teman sekolah bercerita bareng-bareng di sini, menemukan solusi dari permasalahan yang ada dan perasaan di teman semuanya. Bagus sih, sangat juga. Jadi karena bapak kita kan dulu ya cerita di mana tapi sama waktu itu ya kita coba dan semoga pertemuan kita nggak berbicara di sini ya Mbak. Jadi teman-teman di sini juga bisa saling komunikasi satu sama lain jika ada suatu masalah bisa saling mengajarkan. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah datang pada sesi konsultasi kali ini. Nanti yang tidak di jalan jaga kesehatan juga. Terima kasih. Saya tutup sesi konsultasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.